Ya, selamat datang di video ini. Balik lagi dengan saya Alfian Indonesia. Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengedit foto dari foto seperti ini. Sebelah kiri ini menjadi seperti ini. Jadi saya pertama motret pakai format RAW karena pada waktu itu memang kondisi pencahayanya cuma pakai continuous light, hanya warna merah dan biru. Available light-nya cukup kurang. Ini kayaknya ISO-nya berapa ya, sekitar 2000 atau berapa saya lupa. Pakai ISO 1000, f-nya 1,8, speednya 1/40. Saya pakai kamera Sony A7 yang generasi pertama. Oke, kemudian untuk backgroundnya hasil akhirnya seperti ini. Nanti saya rencananya akan cutting foto model ini ke background ini ya. Nah, jadi pertama kita olah dulu file raw-nya. Kita buka di Photoshop. Oke, ini saya buka filenya di Adobe Camera Raw Photoshop CC 2014. Ya, karena kita akan ada sedikit foto composite, jadi saya menggunakan versi yang paling ringan untuk foto composite, yaitu Photoshop CC 2014. Pertama kita harus olah dulu foto raw ini supaya bisa kita maksimalkan. Biasanya pertama saya pakai auto, klik di sini auto. Kemudian di sini shadow-nya sangat gelap sekali. Coba akan kita naikkan shadow-nya seperti ini. Kemudian exposure-nya kita naikkan. Oke, untuk clarity kita naikkan sedikit, sekitar 14. Kemudian black-nya kita naikkan juga karena saya menginginkan nanti fotonya agak flat gitu, jadi lebih enak di grading. Seperti ini. Oke, kemudian seperti ini. Ini karena pakai ISO 1000 jadi agak noise ya teman-teman ya. Ini saya akan pakai fitur di sini detail. Kita pakai sharpening. Kita nilainya sekitar 30-an. Kemudian di bagian noise reduction ini kita aktifin supaya mengurangi noise dari si model ini. Kita naikkan luminance sekitar 25. Kemudian detailnya 50. Nah, kemudian yang lain mengikuti seperti ini. Ini jadi agak sedikit berkurang noise-nya. Nah, kemudian yang step selanjutnya coba kita lihat dulu before after-nya. Nah, jadi kurang lebih fotonya seperti ini ya teman-teman. Untuk kita olah antara highlight dan shadow-nya nggak terlalu timpang. Kalau yang sebelah kiri sebelumnya kan masih sangat timpang, shadow-nya kurang kita angkat. Ini sudah kita angkat yang sebelah kanan. Kalau sudah, kita tinggal open image. Sebentar saya ngopi dulu. Sorry, ini masih ada angklung lewat guys. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Oke, langkah berikutnya kita akan menyeleksi model supaya kita hilangkan backgroundnya. Ada beberapa cara untuk menyeleksi, antara lain ada quick selection tool. Di sini kita coba pakai quick selection tool dulu. Apakah bisa? Kalau teman-teman pengen benar-benar seleksi yang rapi, pakainya pakai pen tool ya, jadi lebih presisi. Nah, kalau kasus seperti ini masih bisa diakalin pakai quick selection tool.
seperti ini. Nanti bisa kita rapikan kembali, bisa rapihin. Oke, seperti ini. Oke, kalau udah semua, kemudian kita klik Refine Edge di sini. Untuk versi Photoshop lain akan ada perbedaan, tapi intinya teman-teman nanti klik Refine Edge. Di Refine Edge ini saya akan menyeleksi bagian rambutnya. Kita akan bikin rapi yang rambut. Smart Radius kita aktifin. Untuk radiusnya kita pilih 0,5, kemudian smoothnya 1, feathernya 0,5, shift edge nya kita setting ke 0 dulu. Kemudian kita sapukan pada bagian rambut seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian bagian ini. Oke, kalau di Photoshop versi CC 2014 ini sangat ringan ya teman-teman. Tapi kalau yang untuk 2018 itu di komputer saya sudah lumayan berat, jadi akan membuang banyak waktu. Oke, kalau misalkan sudah di sini kita pilih outputnya new layer with layer mask. Jadi kita klik remember setting, kemudian kita klik OK. Nah, jadi otomatis akan terseleksi. Oke, langkah berikutnya kita akan rapikan seleksinya ini. Kita tambahin dulu satu layer di bawah ini pakai color gray, 50% gray. Sorry, kebanyakan. Untuk merapikan bagian yang ini. Misalkan ini teman-teman saya asumsikan sudah bisa teknik masking ya, jadi saya nggak bahas detail tentang teknik masking di sini. Ini sebenarnya kalau pakai apa namanya, seleksi pakai pen tool itu bisa lebih rapi, cuman butuh waktu yang lebih lama. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini masih ada bekas backgroundnya, kita hapus. Sini juga masih ada. Kemudian di sini oke seperti ini. Kemudian di sini juga masih
Ini apa ya, ini tangannya ya. Kemudian di sini kita rapihkan. Oke, kemudian di sini masih ada seperti ini. Biasanya untuk rambut ini kita bikin satu buah layer. Nanti ya kita di akhir kita akan rapikan ini dulu. Kita akan rapikan di sini dulu. Kita untuk mengetahui maskingnya, kita bisa klik layar masking ini, layar masknya ini sambil klik ALT. Jadi kita kelihatan mana yang udah di masking, mana yang belum. Nah ini kan masih ada sedikit nih ya. Ini kita hapus saja. Seperti ini. Ini juga. Ini kurang putih, kita putihin. Untuk bagian yang putih ini adalah bagian yang tampil, sedangkan bagian yang hitam adalah bagian yang disembunyikan. Oke, kita klik lagi layar mask dengan ALT. Ya, oke. Nah, kemudian untuk rambut ini biasanya ada trik khusus ya teman-teman. Ini akan saya duplikat dulu. Ini saya sembunyikan, ini akan saya apply layer mask. Jadi bener-bener udah tinggal ini aja. Kemudian di sini saya akan menambahkan satu buah layer di atas background copy 2 ini. Ini saya namakan model saja. Saya tambahkan layer di atas model, kemudian saya create clipping mask sambil tekan tombol ALT di antara dua layer ini. Atau klik kanan, create clipping mask. Nah, ini akan layar ini hanya akan diterapkan pada layar di bawahnya. Pertama kita pilih brush tool. Kemudian kita pilih yang ini, yang soft round. Opacity-nya kita bikin 15, flow-nya 80. Kemudian kita ambil salah satu sampel warna rambut yang paling gelap. Misalkan di sini ya. Nah, kita sapukan ke bagian yang seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil sampel lagi di sini, kita sapukan. Kita ambil lagi seperti ini. Jadi warna pinknya itu biar hilang. Kemudian ini juga. Kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk bagian rambut saya nggak bisa detail banget, tapi kalau misalkan mau ditambahin rambut bikinan sendiri juga bisa ya. Pokoknya dari kejauhan ya kelihatannya seperti ini.
Ini efeknya clipping mask ini kalau kita lepas, kalau rilis clipping mask ini dia sebenarnya seperti ini teman-teman. Nah, dia seperti ini. Karena kita clipping mask, dia hanya akan tampil pada layar yang ada di bawahnya, yaitu layar model. Nah, seperti itu. Dan di sini kita tambahin lagi. Nanti kalau misalkan tutorialnya kecepatan, nanti silakan bisa komen aja, nanti kalau perlu kita bikin tutorial khusus untuk bahas clipping mask atau masking bagi teman-teman yang belum bisa. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Kemudian ini saya merge aja. Nah, ini layar model. Oke, berikutnya adalah kita akan mulai memasukkan background. Untuk backgroundnya kita download di, teman-teman bisa download di situs ini, unsplash.com. Teman-teman bisa kunjungi unsplash.com. Di website ini menyediakan banyak sekali foto dan free copyright, jadi teman-teman bebas menggunakan baik untuk personal maupun untuk komersial. Nah, di sini tinggal kita cari misalkan kata kuncinya Urban City. Saya pakai kata kunci Urban City. Tinggal teman-teman cari aja yang sesuai dengan perspektif modelnya. Nah, oke. Kita coba buka foto untuk backgroundnya. Oke, seperti ini. Kita akan sedikit koreksi dulu ke kamera raw karena ini terlalu gelap ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba klik auto. Oke, ini kita masuk ke Adobe Camera Raw. Saya akan coba klik auto di sini. Saya pengen untuk suasana ini nggak terlalu gelap banget, jadi shadow-nya akan saya naikin di sini sampai terang banget. Mungkin seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu before afternya. Setelah seperti ini kemudian dirasa cukup, kita klik OK teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan layar background ini ke foto model tadi atau sebaliknya. Oke, kemudian kita taruh di bawah layar model. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nanti saya akan bikin rasionya 5:4, yaitu untuk rasio potret yang pas untuk Instagram. Seperti ini. Kemudian akan saya sesuaikan ukurannya. Untuk model coba akan saya perkecil lagi ya. Coba akan saya reflect ke sini.
Oke, kita susun seperti ini. Ini kita rename dulu jadi layer PG. Kemudian untuk layer PG ini kita akan sedikit kasih efek blur. Namun sebelumnya kita convert dulu ke Smart Object supaya efek blurnya bisa kita atur lagi. Misalkan saya atur di sini 7 atau 6 ya. Dan saya klik OK. Seperti ini. Nah, kalau layer biasa ketika sudah diterapkan filter blur seperti itu, dia nggak bisa diatur lagi ya. Kalau Smart Object kita masih bisa bikin blurnya itu diatur lagi, diatur ulang seperti ini. Misalkan tadi terlalu ngeblur ya, kita bisa kurangi intensitas blurnya, misalkan 3 atau 4 gitu ya. Oke, untuk sementara seperti ini. Ini tambahin sedikit. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita sedikit masking ya bagian bawahnya ini dengan gradien supaya kelihatan natural, karena harusnya yang bagian ngeblur itu yang berada di jauh dari model, karena modelnya ini fokus, berarti daerah bawah sini yang dekat dengan model harusnya nggak ngeblur. Maka kita akan sedikit masking ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memberikan efek cahaya pada model. Kita sesuaikan dengan backgroundnya. Di sini ada lampu merah-merah, di sini ada lampu biru-biru. Ya. Kita sesuaikan ya. Di sini efek merah ini bagaimana untuk mengenai pada bagian model sebelah kiri, sebelah kanan model maksud saya. Kemudian lampu biru ini mengenai pada bagian kiri model. Nah, untuk itu kita membutuhkan satu layer untuk yang merah. Ini untuk ini kita namain red light sebagai bahasa Inggris yuk. Nah, kemudian kita pilih brush, kita pilih yang soft round aja, kemudian opacity-nya kita pilih 80, flow-nya 80 juga. Nah, kemudian kita ambil salah satu warna, kita ambil sampel warna di sini. Nah, merah di sini. Kemudian blendingnya untuk red light ini kita kasih coba color touch. Kita akan sapukan di sebelah sini coba ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita tes dulu seperti ini, nanti kita pelan-pelan ya. Kita akan tambahin dulu bagian model di sini sedikit. Oh, kebanyakan nih. Oke. Kalau tidak kebanyakan bisa kita turunkan opacity-nya jadi 50%. Seperti ini. Lagi. Oke. Nah, sambil kita lihat secara overview, kita lihat keserasian cahayanya apakah cocok atau enggak. Kemudian kita tambahin lagi di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba juga variasi blending layernya, misalkan linear touch gimana, light and color gimana. Nanti kita pilih yang paling cocok. Kita akan ke color touch aja seperti ini ya teman-teman.
Oke, kemudian untuk yang biru ini kita bikin terpisah supaya kita bisa atur masing-masing, dan kita namain blue light. Cuk, Inggris mana? Kemudian untuk layar biru ini kita ambil sampel warna di sini nih, cahaya yang biru ini kita ambil warna yang paling terang. Nah, misalkan ini nih ya. Ini bukan biru sih, tapi ini lebih ke aqua, warna aqua. Kemudian kita pilih blending modenya ke soft light. Kemudian kita sapukan pada tubuh bagian kiri model. Kita atur dulu seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Atau kita bisa variasi lagi dengan cara mengubah blendingnya, misalkan color dodge. Ini nggak cocok ya, karena warna terang ini bagusnya kalau nggak soft light ya overlay biasanya. Overlay seperti apa coba? Overlay seperti ini ya, bisa juga sih overlay, cuma opacity-nya kita kurangi ya. Seperti ini. Oke, kemudian kita bikin satu layar lagi di belakang model. Nanti kita kasih pendaran warna merah ini agak lebih banyak di sekitar sini. Jadi kita pilih warna merah. Untuk opacity-nya kita setting ke 20 saja. 20. Kemudian kita bikin gede di sini, kita klik di sini aja. Untuk blendingnya kita ubah color dodge. Oke, seperti ini. Ini nggak akan berefek ke depan model ya, karena kita taruh layarnya di bawah. Kemudian kita atur opacity-nya, misalkan 50. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi untuk layar biru, kita ambil sampel yang terang. Nah, seperti ini nih, mantap nih. Kita ubah ke soft light. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, kemudian untuk backgroundnya ini saya masih melihat ada warna kayak purple ya, ada warna setengah ungu ini. Ini akan saya ubah ke warna aqua seperti ini, atau cyan apa ken bacanya nggak tahu saya. Dengan cara klik adjustment layer, kemudian hue saturation, kita pilih warna blue di sini, kemudian kita geser hue-nya itu ke sebelah kiri sedikit. Nah, jadi warnanya akan berubah seperti ini nih. Cuman kita kasih sedikit aja. Ya, seperti ini. Oke, berikutnya untuk komposisi warna pencahayaan saya rasa cukup sih ya, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, ini akan saya bikin grup dulu model. Berikutnya kita akan atur brightness and contrast supaya model terlihat stand out daripada background. Caranya kita klik adjustment layer, kemudian
brightness and contrast. Kemudian kita turunkan brightness-nya sedikit ya, seperti ini. Dan kontrasnya mengikuti sejajar. Lalu kita pilih gradient tool, kita pilih radial gradient. Kemudian kita sapukan atau kita pilih dari sini ke sini. Nah, supaya area modelnya terlihat lebih terang, kemudian sekelilingnya terlihat agak lebih gelap. Jadi seperti ini. Jadi area yang hitam ini adalah yang lebih terang, area yang putih lebih gelap. Kalau misalkan kurang, kita bisa turunin lagi brightness-nya seperti ini. Ini untuk memberikan efek stand out pada modelnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian coba kita akan atur lagi tingkat intensitas blur ya backgroundnya ini. Untung kita tadi sudah pakai gradient, kita pakai smart object, jadi kita bisa atur lagi tingkat blurnya. Misalkan kurang, kita bisa tambahin lagi di sini seperti ini. Nah, inilah kelebihan smart object. Jadi efek yang diterapkan pada layar itu bisa kita atur lagi seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ya, oke, segitu aja tutorialnya. Jadi pertama, ini memang membutuhkan keterampilan teman-teman supaya bisa membayangkan antara background dan foto objeknya itu bisa menyatu apa enggak. Kemudian setelah dirasa sudah sesuai, kemudian kita atur komposisinya supaya ukuran si model dengan si background ini enggak terlalu timpang. Jadi misalkan ini modelnya saya taruh seperti ini kan jadi kayak aneh ya. Misalkan masa ada orang seperti ini, kemudian di belakangnya ada kereta dengan ukuran segini, ini kayaknya nggak masuk akal. Makanya kita atur ukurannya itu supaya serealistis mungkin, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita atur komposisinya, baru kita sesuaikan lighting. Jadi antara background dengan model itu diusahakan lightingnya seirama atau selaras ya, jadi nggak timpang. Kemudian pencahayaan tadi juga udah kita bikin pencahayaannya seperti ini ya. Oke, jadi dari awal aja. Oke, jadi dari pertama kita buka foto modelnya seperti ini, kemudian kita seleksi ya. Setelah kita seleksi, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita masukin background di belakang. Kemudian kita atur saturasi backgroundnya seperti ini. Kemudian kita atur pencahayaan modelnya dengan menambahkan artificial light. Di sini kita buat sendiri supaya menyatu sama background. Kemudian kita tambahin lighting lagi yang sama. Dan yang terakhir adalah membuat modelnya stand out daripada background dengan cara brightness and contrast. Ya, segitu aja tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan apabila ada masukan atau kritik, silakan bisa ditulis juga di kolom komentar. Kalau teman-teman ada request mau tutorial apa untuk kedepannya, silakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe supaya gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Saya Alfian Indonesia, sahur-sahur. Saya Alfian Indonesia, see you in the next video.